Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini Dengar Komik. Di video kali ini saya akan melanjutkan alur cerita manhwa Rabbit Deity part yang ke-6. Dan tak usah lama-lama lagi, kita lanjut ke videonya. Di video sebelumnya, Molly yang sedang dihampiri beberapa orang dan berkata, "Xiao Tong Yu, kita bertemu lagi," kata orang itu. "Serahkan eliksir yang telah disiapkan Master Alchemist, dan aku akan membiarkanmu hidup." Dan wanita itu pun terlihat sangat ketakutan. "Kau harus pergi, ini yang akan berbahaya," kata wanita itu. "Berani sekali kau berbisik di depanku," kata orang itu dan ingin memukul wanita itu. Dan wanita itu pun menarik Molly untuk keluar dari kereta. "Tak seorang pun yang akan pergi hari ini. Berikan padaku pria yang bersembunyi di belakangnya. Sepertinya ia yang membawa eliksir." "Hei kau, aku akan menahan Wulong sementara aku harus melarikan diri. Aku tidak ingin ada orang tak bersalah mati karena aku," kata wanita itu. Dan tiba-tiba ada serangan. "Kenapa kau tidak mengkhawatirkan hidupmu dulu?" kata penjahat itu. "Brok," dan wanita itu pun mendorong Molly dan menahan serangannya. "Kau tak akan lolos dengan ini. Jenius kecil Yu pantas mendapatkan reputasinya. Sayang sekali kau berakhir melawanku, Wu Hong." Wanita itu pun tidak bisa menahan serangan dari pria itu. "Mati saja," dan ditendang oleh pria itu. Molly pun yang melihatnya tetap terdiam dan mengamati situasinya. Romo mengatakan bahwa eliksir ini bisa mengembalikan orang mati, tapi sayang, orang tuamu tidak bisa menunggu lebih lama lagi. "Hahaha, bro, apa aku mengizinkanmu pergi?" kata pria itu. Dan terlihat wanita itu pun lemas tak berdaya. "Aku minta maaf, Xiao Tongmu ini tidak berguna," pikir wanita itu. "Menyingkirlah, keahlian cakar elang Wu Hong bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh orang biasa." "Hehehe, ingin lari," kata bawahan Wu Hong. "Hanya sekumpulan lalat." Brok dan Molly pun mengalahkannya dengan satu serangan. "Apa?" Wu Hong pun terkejut melihatnya. "Aku akan membunuhmu." "Wah, cari mati." Dan Molly pun menonjoknya dengan sangat mudah sampai terpental menghantam dinding kereta. Kau seorang wusun di seluruh provinsi Jihua hanya ada seorang wusun di Longshan, Liu Yu. Tapi usianya tidak sama. Jadi apakah Huang Fuyun yang akan segera mencapai wusun?" "Aku tidak tahu," jawab Molly dengan tatapan dinginnya. "Nona, apakah baik-baik saja?" tanya Molly. "Oh, aku baik-baik saja," jawab wanita itu. "Aku adalah orang yang bisa melihat tapi tidak mengenali Gunung Tai. Maafkan aku," dan memberikan eliksir itu. "Kemari, ayo lari," kata Wu Hong dan membawa anak buahnya untuk pergi. "Obat ini sangat penting bagiku. Bisakah kau memberikannya padaku? Ini sangat berharga bagimu, namun kau menyimpannya di tempat yang rapuh. Apa kau tidak takut menjatuhkannya tanpa sengaja?" Dan Molly pun menjatuhkannya dan pecah. "Apa aku harus membayar untuk eliksir itu? Lepaskan aku." "Di saat seperti ini, kakakku mengajariku trik ini. Ini pasti berhasil 100%. Lihatlah, apa kau bisa lepas dariku?" pikir wanita itu. "Tapi apa yang harus kulakukan? Itu obat untuk menyelamatkan nyawa kakekku." Memohon dan memasang muka yang sangat imut. "Jangan khawatir, aku akan menemanimu untuk menyelamatkan kakekmu." "Hebat, terima kasih." Dan ia pun menggandeng tangan Molly. "Untungnya aku mendengarkan kata-kata kakakku. Aku akhirnya menemukan penyelamat." Itu terlihat sangat percaya diri. Scene beralih memperlihatkan ada seseorang yang melambaikan tangan dari dalam mobil. Dan ini Xiao Tong Yu, 27 tahun, kakak Xiao Tong.
Kakak, aku akan mengatakannya di jalan. Dan mereka pun masuk ke mobil. Dik, apa kau mendapatkan eliksirnya? Tanya kakaknya. Ini ceritanya panjang. Apa eliksirnya pecah? Kata kakak Xiaotong yang terkejut mendengar perkataan itu. Kakak fokuslah mengemudi. Dan tiba-tiba ia pun sampai di depan rumahnya Xiaotong. Dan ada dua orang yang akan keluar dari rumah Xiaotong. Sepertinya itu adalah dokter. Tuan Yu tidak akan bertahan lama lagi, kata dokter itu. Dokter yang tanpa kacamata bernama Ning Gubo, 61 tahun, wakil kepala dokter. Wang yang berkacamata Wang Seng Yan, 75 tahun, kepala dokter. Dan Wutong pun terkejut mendengar perkataan dokter itu dan berlari menuju kakeknya. Apa yang akan kita lakukan? Eliksirnya sudah musnah. Bukan hanya kakek yang tak akan kembali. Aku takut, Xiaotong, kata kakaknya Xiaotong dalam hati. Kakek, kata Xiaotong dan membuka pintunya. Bagus, Xiaotong kembali, kata keluarganya. Tong aku dengar dari kakakmu kalau eliksirnya tidak ada padamu lagi, tanya ayahnya. Maaf, kata Xiaotong. Sudah kubilang, jangan biarkan Xiaotong pergi. Juga menjaga rahasia keberadaannya. Pergi ke ibu kota kekaisaran sendirian untuk meminta obat. Sekarang eliksirnya hilang. Apa yang akan menyelamatkan hidup tetua? Kata Yulau, 30 tahun, kakak Yufeng, atau sepupu dari Yutong. Wah, sebenarnya aku menemukan ahli. Dia bisa menyelamatkan kakek. Oh, hebat, bawa kami ke pria baik hati itu. Ini Tuan Muli yang akan menyembuhkan kakek. Dan Muli pun masuk ke ruangan. Hahaha, Yu Xiaotong, ada salah apa denganmu? Kau baru menemukannya di jalan dan kau berani bilang dia bisa menyembuhkan tetua, kata saudara itu. Yu Feng, kau mempertaruhkan nyawa tetua. Apa kau bertanggung jawab jika ada salah? Kata Yulau. Anak muda ini jelas tidak bisa diandalkan. Apa yang harus kulakukan? Pikir bapaknya Xiaotong. Meridiannya sangat gelap dan tersumbat, menyebabkan tidak lancar. Siapa yang memberimu izin menyentuh Pak Tua? Kata Yulau. Brok, dan Molly pun mementalkannya dan menghantam dinding dengan keras. Semua orang pun terkejut melihat itu. Yuhao adalah orang terkuat di rumah selain tetua. Sepertinya anak muda ini tidak sesederhana kelihatannya, pikir ayah Xiaotong. Bolehkah aku bertanya, tuanmu, bisakah tetua disembuhkan? Ini konyol. Ini pertama kalinya aku melihat diagnosis penyakit jantung. Karena kau melihat dokter lain, tetua ini akan pergi. Aku akan mengingatkanmu kalau sakit Tuan Eugene sudah parah. Bahkan jika ada eliksir, sudah terlambat baginya untuk kembali, kata orang yang berkacamata itu. Haruskah aku mempercayai anak muda ini? Tuan Muli, benarkah kakekku tidak bisa diselamatkan? Ini hanya terluka kecil, kata Muli sambil tersenyum. Itu bagus, jawab Putong sambil menghela nafas. Pukul saja dia, kata Muli. Dan semua pun terkejut. Apa kau bilang? Dipukul? Tuan Muli, apakah kau memiliki sesuatu yang bertentangan dengan keluargaku? Tanya Ayah Xiaotong. Ini cara terbaik dan paling efektif, jawab Muli. Anak jalang, kau berani memukulku tanpa izinku. Kau, kata Yulau dan ingin menyerang Muli. Belum sampai untuk memukul Muli, Yuhao pun tertendang dan menghantam ke dinding. Jenis kekuatan apa ini? Pikir Yuhao. Kakek, maafkan aku. Apa aku membuat kesalahan?
pikir utang. Brok 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 brok. Dan Muli pun memukuli kakek Siotong terus menerus. Tetua, Yufeng, kau telah membunuh tetua. Dosamu tidak bisa dimaafkan. Serahkan posisi sebagai kepala keluarga. Apa yang akan kita lakukan? Kata ayah Siotong. Kakek bangun. Dan tak lama kemudian kakeknya pun tersadar. Ayah, bagaimana perasaanmu? Tanya Yu Hao atau ayahnya Siotong. Aku merasa lebih baik. Aku tak pernah merasa sebaik ini. Jawab Tuan Yu 60 tahun Master Yu. Sayangnya cedera gelapku baik-baik saja. Meridian tetua ini telah dipulihkan dan relnya telah membaik. Jika tidak ada hal lain, aku akan pergi. Ini kehormatan kami karena Tuan Muli bersedia membantu kami. Jika butuh sesuatu, nanti keluarga kami pasti akan membantu. Oh, ngomong-ngomong, apa kau punya herbal tua lebih bagus berusia 100 tahun? Tanya Muli. Herbal yang berusia lebih dari seabad sangat langka. Awalnya ada satu, tapi tetua menggunakannya saat dia sakit di tempat tidur. Tapi karena dipercayakan kepada kami oleh tuanmu, aku Yu Jiading akan mencoba yang terbaik untuk menemukannya. Jawab ayahnya Siotong. Bagaimana ini bisa terjadi? Kata Yuha yang sangat tidak percaya dengan kejadian ini. Aku masih ada urusan pribadi yang harus ditangani. Aku akan pergi dulu, kata Muli. Halo supir, pastikan kau mengantarkan Tuan Muli ke tempat tujuannya, kata Wutong sambil memerah pipinya. Kau bekerja sepanjang hidupmu untukku dan kau telah dihina dan dibunuh. Di kehidupan ini, aku akan memastikan untuk membiarkan ibu tinggal di rumah besar dan mewah, dan memastikannya dia bahagia di usia hidupnya. Pikir Muli sambil membayangkan ibunya. Musin, kakak, dan terlihat Muli yang sedang menyapa Musin adiknya. Kakak kau akhirnya kembali, jawab Musin. Dan video pun sampai pada akhirnya. Sampai jumpa, jangan lupa tinggalkan like, subscribe, dan komen. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Nantikan part selanjutnya hanya di channel ini, Dengar Komik. Kami selaku admin di sini undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.